Kita mulai ya, IG Live malam hari ini. IHSG-nya naik 1,14%. Ini bukan karena Big Banks ada naik, tapi nggak tinggi, naiknya nggak signifikan, dikit aja. BCA, BBRI naiknya juga nggak signifikan ya, sekitar berapa nih? 1,22%. BMRI juga dia membentuk pattern flag, artinya masih bullish, masih potensi naik. Nah terus aku ajak kalian lihat dulu garis besarnya gimana sih. Ya ini saham-saham Big Banks dia masih mahal ya secara valuasi. Kalau untuk trading banyak yang ngebentuk pennant, banyak yang ngebentuk flag, kita nunggu breakoutnya. Oke, terus kita lihat ada saham sektor teknologi yang udah turun banyak. Hari ini tuh naik kencang banget, ada GoTo, Gojek, Tokopedia. Scalper, kalau mau trading silahkan, tapi buatku ini terlalu beresiko. Jadi GoTo tuh sering banget kayak gini patternnya. Abis jatuh kencang tiba-tiba naik V-shape recovery. Aku tetap melihat fundamentalnya sebenarnya kurang gitu loh. Terus teknikalnya juga kurang bagus. Kemarin jatuhnya lumayan kencang. Memang di sini ada yang ngebuangin, ada big money yang ngebuangin, di sini ada yang ngebeli juga. Cuman kita sebagai retail harus jaga diri. Big money itu kan uangnya banyak. Institusi itu uangnya banyak. Jadi mereka nampung-nampung di sini, time horizon investasi mereka mungkin lama. Tapi kalau retail dibawa sampai ke 5, 6 atau 60, kalian pusing gitu ya. Jadi ini bisa sampai ke 5-6an. Terus hari ini ada saham-saham dari sektor teknologi dan bank digital itu juga menguat. Sebelumnya aku bahas dulu Bukalapak. Bukalapaknya naik signifikan. Kita akan masukin ke watchlist, jadi belum langsung dibeli gitu untuk Bukalapak ya. Kita watch dulu. Hari ini baru breakout dari downtrend lainnya dan berpotensi sideways. Terus MTech ya naik 3,1% di sini. Naik 3,1%. Di sini lagi sideways, jadi kita nitip sendalnya satu doang di MTech di sini. Dan selain itu ada saham-saham, aku review dulu untuk market hari ini. Ada saham-saham dari Pak PP, Pak Prayogo Pangestu, yang di sini juga mengalami sedikit pantulan. Brand bisa di watch untuk trading jangka pendek. Aku mau kasih tahu resikonya di sini juga cukup tinggi karena banyak big money yang masih cuan modal bawah dan mau profit taking, sehingga di sini ada potensi dia mantul sampai 6.900-an dan habis itu bisa koreksi lagi. Nah, kenapa naik? Just rotasi aja sih sebenarnya. Terus kemudian kita lihat di sini Astra International yang kita ada bahas beberapa hari kemarin. Secara fundamental menarik, tapi secara teknikal masih sideways aja, dan hari ini naik 1,47% tuh ya, dia masih sideways sebenarnya trennya. Oke. Sebelum aku lanjutin, aku mau kasih disclaimer dulu, terutama buat kalian yang baru ngikutin IG Live aku mungkin 1 atau 2 bulan ini. IG Live ini basically aku kasih untuk teman-teman yang udah intermediate advance dalam trading saham, dan juga kadang-kadang aku bahas intermarket analysis kayak crypto, gold, karena masih ada keterkaitan satu dengan yang lain. Makro aku juga bahas ya, kita kenalan dulu buat teman-teman yang masih pemula, yang baru ngikut aku 1-2 bulan ini. Jangan langsung hajar beli, kalian belajar dulu. Aku ada kelas Investart, ada kelas basic super trader di sini. Kalau basic super trader 30 Maret informasinya di sini. Yang Investart aku share nanti ya. Kalau super trader ya buat trading, kalau yang invest ya buat investing. Oke. Aku lanjut mau bahas. Ada pengumuman Powell hari ini ya. Iya, ada pengumuman Powell, ntar aku bahas juga ya. Nah, sektor tuh berotasi terus. Jangan suka sama satu sektor tertentu atau satu saham tertentu, jangan juga sentimen. Kalau beberapa hari kemarin sektor batubara itu udah mulai naik, kita sekarang mulai watch oil dan CPO. Teknologi aku sebenarnya
nggak suka dengan sektor ini secara fundamental. Tapi kalau buat trading, aku nggak mau sentimen sama sektor apapun. Jadi kalau buat trading, sektor teknologi pun aku juga akan watch. Meskipun saat ini sektor tech related itu lagi berat banget ya. Oke. Ada sektor oil, CPO, teknologi, banking digital yang aku akan bahas hari ini. Aku start dari banking digitalnya dulu biar cepat ya. Ini ada saham agro. Kita nitip sendal di sini doang tadi ya buat agronya. Jadi untuk agro ini kita nitip sendal di sini. Naiknya sekitaran 8% dan sore nggak dibanting. Dimana candle hari ini berarti cukup bagus. Kalau ada bantingan sore hari itu nggak bagus. Kalau ada bantingan sore hari berarti power naiknya dia itu ketekan sama tekanan jual ya. Jadi orang-orang yang mau jualan, sebenarnya kalau volume tinggi gini ini bukan berarti bayarnya banyak. Bayarnya mungkin cuma 1 atau 2 atau beberapa pihak aja, tapi dia punya duit banyak, jadi dia bisa beli di sini dalam jumlah yang besar. Nah, agro di sini sebenarnya dia tuh masih downtrend sampai hari ini. Tadi dia keluar dari downtrend line-nya dan berpotensi sideways. Sideways-nya pattern-nya gimana? Ini besok bisa naik dikit sampai sekitaran level 300, baru abis itu sideways ke kanan. Indo Jaya Ketan dia bilang itu saya sering loss Kak, nggak pernah profit. Berarti kamu mesti belajar dulu cara ngebaca chart, cara ngebaca siklus dan strategi yang seutuhnya tuh di mana di sini nih. Pelajari di supertrader.id ya. Oke. Nah, ini yang bilang juga listen on agro saya ketinggalan. Aku mau review untuk perbankan digital yang lainnya ya. Listen on kalau kamu ketinggalan di agro tuh nggak apa-apa, nggak harus dibeli. Kenapa? Karena dia juga baru breakout dari downtrendnya. Personally aku nggak ada juga. Yang kedua ada Arto atau Bank Jago. Bank Jago ini sebenarnya udah duluan naik kemarin di tanggal 29 Februari. Hari ini dia breakout kecil dari 2710 di sini ya. Ini ada breakout kecil di sini. Oke. Nah, Arto ini gimana trennya? Arto ini juga sama seperti agro. Ini dia baru keluar dari downtrend line-nya hari ini. Jadi hari ini dia breakout, dia berpotensi untuk menuju ke resisten 3160. Oke, terus kemudian BBYB di sini juga sama. Jadi 3 saham ini dari perbankan digital ini baru keluar dari downtrend line-nya dia. Kalau kamu nggak punya, nggak masalah. Ya. Intinya tidak semua saham yang naik tuh harus kamu beli gitu loh. Dale Patela GoTo naik 17%, udah aku bahas di awal tadi, di awal banget aku udah bahas. Aku sekarang lagi move ke sektor perbankan digital dulu ya. Ya, jadi di sini BBYB bakalan naik sampai level berapa? Bisa naik sekali lagi sampai 328-an, abis itu sideways. Nah, normally biasanya saham-saham yang abis downtrend gitu, dia kalau baru naik sekali atau 2 kali kayak Agro Arto BBYB, dia bakalan sideways dulu gitu. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Angelica Lotus, kalau punya terus nyangkut gimana, Miss? Ya ora apa-apa, nanti pelan-pelan dia akan naik. Aku sempat lihat case kayak gini nih. Jadi ada temen aku, dia tuh nyangkut, aku kalau nggak salah ingat dia tuh di Agro atau di Arto ya. Nih aku kasih lihat ini deh. Arto kayaknya, coba ya aku buka ya. Arto atau Agro ya. Oke. Jadi dia punya, pakai monthly chart aja ya, biar kelihatan. Arto atau Agro ya waktu itu ya. Oh ini nih, di sini. Dulu dia nyangkut di sini.
Ini turun sekitaran 34%. Terus bisa naik lagi. Nah, tapi ini nggak bisa kayak dijadiin excuse gitu. Semua saham turun pasti naik balik gitu. Nggak semua saham kayak gitu. Cuman maksud aku, kalau kamu ada nyangkut, di sini tuh ada mulai tanda-tanda pembalikan arah dalam jangka pendek. Nah, aku nggak tahu kamu nyangkutnya tuh di harga berapa. Definisi saham nyangkut itu kalau rugi di atas 20%. Jadi kalau masih di bawah 10%, di bawah 20% sebenarnya itu nggak nyangkut yang gimana-gimana gitu ya. Ini ada yang bilang temanku nyangkut Arto di 6 ribuan. Nyangkut nggak apa-apa kok kalau modelnya kecil. Intinya money management itu sangat penting sekali. Halo Pak Teddy, halo Teh Kristanto. Suara hilang-hilang ya, masa sih? Yang lain suara aman nggak? Ronaldo 200 dibilang tenang, Goto tuh gocap ntar lama-lama. Belum tentu karena dia begitu dekat gocap ada yang nolong, dekat gocap ada yang nolong. Kesimpulannya beli kan dekat gocap, aku sih nggak mau. Sampai kapan ada yang nolong? Yang nolong itu sekuat apa gitu. Aku mau bahas sektor yang lainnya, tapi sebelumnya aku mau review dulu secara makro. Ini The Fed, Jerome Powell mengatakan tidak akan terburu-buru untuk memangkas suku bunga. Intinya ya suku bunga tuh bakalan masih bertahan dan kemungkinan kalau dipangkas di bulan Juni, sehingga sentimen positifnya untuk sektor perbankan dan lain-lain tuh bakalan ngegasnya tuh di Juni. Tapi kamu bakalan telat kalau misalkan belanjanya di Juni. Sekarang tuh aku udah mulai menabur untuk saham-saham yang valuasinya murah, contohnya kayak ya beberapa hari yang lalu tuh aku kasih tahu Pulp and Paper, tolong jangan langsung dihajar, pemula jangan langsung dihajar ya, belajar dulu di sini nih ya. Jadi jangan langsung dihajar, karena yang saya nggak pernah ceritain secara detail, bukan nggak pernah sih, jarang, karena pada maunya bahas saham. Yang saya jarang bahas di IG Live itu adalah strategi money management. Itu butuh sesi yang lumayan panjang, tapi aku sering bahas di M-Trade dan juga di M-Fast gitu, apalagi di workshop Super Trader. Oke, Pompomin mau aku mau bahas proyeksi cadangan devisa Indonesia. Ini diperkirakan melemah, akan sedikit berkurang, tapi masih dalam level aman, jadi nggak usah dipusingin. Terus Bank Indonesia itu memperkirakan ekonomi Indonesia itu masih optimis tumbuh lebih dari 5%. Intinya mereka mau mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu masih baik-baik saja, didukung oleh ekspor yang masih bagus dan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Aku ngelihat ya, kalau Amerika masih nge-ban Rusia untuk ekspor batu bara, Indonesia bakalan diuntungin banget. Dan bukan cuma batu bara, kita juga lihat sektor oil and gas ini juga bakalan diuntungin. Terus CPO ini udah mulai bangun dari tidurnya. Kenapa? Karena El Nino itu udah hampir berakhir gitu. Nah, perhatikan ini, aku mau bahas harga CPO. Kalau kemarin aku biasanya bahas harga coal, terus Bitcoin aku bahas juga, emas aku bahas juga kemarin. Hari ini giliran CPO. Nah, CPO tuh gimana? Coba lihat ini. Sebenarnya masih sideways, resisten di 4171. Ini harga CPO Malaysia benchmarknya. Dan perhatikan di sini, dia kemarin itu breakout. Jadi dari tanggal 23 Februari harga CPO tuh trennya naik, dalam jangka pendek dia trennya naik. Dan 1 bulan terakhir udah naik 3,72%. Dan peningkatan demand itu menjadi faktor utama yang ngedorong kenaikan harga CPO. Di Malaysia, permintaan terhadap CPO ini diperkirakan akan naik jika pemerintah setuju untuk memperluas penggunaan bahan bakar biodiesel B20. Nah, saat ini penggunaan B20 atau B20 di Malaysia itu masih terbatas pada sektor transportasi yang menggunakan diesel gitu. Nah, terus gimana nih saham-saham CPO? Kita lihat ya, yang pertama AALI. AALI ini secara valuation, kalau dibandingkan dengan historicalnya itu diskon 49,66%. DSNG diskon 37% valuationnya, dan LSIP diskon valuationnya dibandingkan dengan historical 73,98%. Bagaimana cara menilai valuasi itu ada di M-Fast ya teman-teman. Nanti aku akan share untuk M-Fast startnya kapan, nanti aku akan pin juga ya. Jadi
sebenarnya melihat valuasi itu kalau mau simple doang, kita bisa melihat dibandingkan dengan historical di masa lalu. Itu yang pertama, dengan valuation band. Tapi yang kedua mesti dibandingkan juga dengan emiten atau perusahaan di sektor yang sama gitu loh. Jadi misalkan nih ada satu perusahaan bilang, wah ini tuh udah murah, valuasi aku tuh udah murah dibandingkan dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu perusahaan kita valuasinya mahal. Misalkan Unilever kayak gitu ya, pasti valuasinya sekarang terdiskon, standar deviasi -2. Nah, tapi coba bandingkan dengan emiten lain dari sektor yang sama. Apakah dia masih lebih murah atau enggak? Ya, jadi perbandingannya bisa seperti itu. Terus poin yang ketiga, kalau ngelihat valuasi itu bisa dilihat dari forward valuation juga. Nah, ini udah mulai advance materi kayak gini. Ini kita ajarin di MFest sebenarnya. Tapi sementara kalian nonton IG live aku bahas technical dulu aja ya, dan belajarnya untuk trading di sini ya. Oke. Jadi di super trader nggak cuman bisa digunakan untuk saham, tapi banyak hal yang lain. Nah, perhatikan harga CPO itu udah naik. Ini Astra Agro Lestari belum naik, jadi just watch aja. M-Trade juga nggak masuk ke AALI. Jadi M-Trade bulan Februari kemarin winning loss ratio-nya 11. Di atas 1 itu artinya untung dan rata-rata tertinggi di angka 5. Tapi Februari kemarin winning loss ratio kita untuk trading jangka pendek itu 11. Jadi thanks to all tim M-Trade dan juga tim dev juga yang ngembangin robot di internal kita. Oke. Terus kemudian ini AALI, aku balik lagi ke AALI, kita lihat dari monthly chart. Monthly chart-nya perhatikan di sini. Ini tuh udah murah banget sebenarnya. Dia hampir mendekati level terendahnya di tahun 2020 kemarin. Jadi terendahnya di 2020, ini aku kasih 2 garis. Yang pertama low dari body candle di 5.400. Yang kedua low dari end of tail-nya di 4150-an, sekitaran ya 4140 4150-an di sini. Nah, jadi kita lihat di sini ada beberapa support. AALI ini aku melihat potensi koreksi atau tren turunnya sudah mulai terbatas di bulan Maret. Jadi kita selalu melihat secara leading itu belum kejadian. Nah, saham batubara kemarin naik. M-Trade udah nge-review batubara itu seminggu 2 minggu yang lalu. Jadi udah nyolong start dulu. Nah, sekarang sektor CPO M-Trade juga udah nyolong start dulu. Mungkin AALI-nya belum naik gitu, tapi kita ada masuk di saham yang lainnya di sektor CPO gitu loh. Jadi disclaimer juga buat kalian yang masih pemula, M-Trade itu bukan buat apa ya, lotre, nebak-nebak gitu, tapi banyak edukasinya. Kalau kalian join M-Trade, aku harap kalian bisa belajar dengan lebih detail di morning briefingnya. Jadi jangan cuma ngeliatin stock picknya doang, tuh salah banget. Dan manage expectation ini kerja tim ya. Bagusnya kalau kerja tim itu nggak terbatas pada diri aku sendiri dan lebih objektif. Jadi tidak ada kepentingan pribadi. Jadi nggak akan kayak Ellen misalkan untung atau rugi di saham ini terus jadi baper dan euforia atau fear ngaruhin M-Trade, itu enggak, karena kita kerja tim. Bisa nggak sih orang baper jadi ngaruh rekomendasinya? Bisa dong. Fear atau greed itu ngaruh. Oke, jadi perhatikan di sini, ini LSIP. Kita udah nge-watch LSIP ini beberapa hari terakhir dan kita melihat ada V-shape recovery di sini untuk LSIP, dan hari ini breakout dari handle-nya. Jadi kita nitip sendalnya di LSIP ya. Kita nitip sendal di LSIP dan kita lagi nge-watch untuk saham-saham CPO yang lainnya. Selain juga LSIP ini secara valuation dia tuh yang paling banyak diskonnya dibandingkan dengan saham-saham CPO lain. Jadi kita ada compare AALI, DSNG, LSIP, SIMP. LSIP ini yang diskon valuation-nya itu sekitaran 73,98%. AALI 49%-an, hampir 50%. DSNG 37% dan SIMP 25%. Sebenarnya murah valuasi itu bukan patokan utama, tapi kita mencoba melihat dari kacamata investor besar juga ya. Itu yang disebut dengan alpha analysis kemarin.
Miss, kalau lebaran Indonesia inflasi naik signifikan, BI bakal naikin suku bunga nggak ya kira-kira? Perkiraan aku nggak, karena BI itu patokannya ngelihat dari the Fed. The Fed nggak naikin suku bunga, BI juga nggak naikin suku bunga, dan inflasi di lebaran nanti itu sudah expected sebenarnya. Surya Ardian, CPO cuma PHP, namanya sektor komoditi. Sektor komoditi itu kalau pas lagi turun terus, kalau lagi naik ngegasnya cepat, dan biasanya yang cepat banget kayak gitu gerakannya itu komoditi coal, batu bara. Oke. Terus kita mau move, kemarin udah bahas coal banyak, jadi aku hari ini nggak bahas coal lagi, tapi masih potensial, jadi dibahas di morning briefing M-Trade aja, besok pagi jam 8.15 Rita Chin, minyak kayu putih. Iya. Jadi aku mau bahas yang kita belum bahas. Apa tuh? Sektor oil. Oil yang menarik ada saham apa aja, dan juga komoditi lainnya. Komoditi lainnya, Esa komoditi apa tuh? Ada yang tahu? Amonia. Oke. Aku mau bahas sektor energi. Sektor energi, oil, apalagi kalau bukan energi Mega Persada. Ya, jadi M-Trade juga udah nyolong start nih beberapa hari kemarin. Kita nyolong start itu bukan, nggak ada yang namanya pakai insider infoan. Kita semuanya pakai teknikal. Kenapa? Kalau kamu dikasih tahu orang, ini ada info nih kayak gini, aku pengalaman banget, dan aku pernah dikerjain sama big money, pernah dikerjain. Wah, big money kok ngerjain saya, ngapain sih? Mungkin ya bukan terlalu big money juga sih. Jadi dia tuh pernah bilang gini, as a friend gitu, cerita di forum lah kecil gitu. Kalau ada yang bilang beli artinya jual, kalau ada yang bilang jual artinya beli, insider gitu loh. Aku cuman oh iya gitu. One day ternyata dipraktekin ke aku. Jadi dia bilang beli ini nih. Untung aku nggak rekomen, itulah bagusnya kerja tim ya. Jadi bisa ngefilter gitu loh. Aku iseng, aku beli gitu, aku beli gitu. Ternyata dia buang barang, ya udah. Dan nggak nuduh juga sih ya, mungkin bukan dia yang buang barang, tapi ya intinya chart is our friend. Untuk retail itu chart is our friend. Oke, mari kita lihat di sini. Ini energi Mega Persada. Berkali-kali dia tuh ketahan di 197, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ketahan di area support ini. Nah, jadi gimana dong? Ini bakalan uptrend nggak sih? Sebenarnya kalau beli sekarang-sekarang ini juga masih prinsipnya nyolong start aja. Jadi kita ngelihat volume transaksi yang hijau-hijau ini udah mulai naik. Jadi sebenarnya kita melihat ada tanda akumulasi. Energi bakalan nguji level 210 dan 212 yang kuat banget, dan dia kalau breakout dari 212 dia bakalan bisa menguji level resisten berikutnya di 232 gitu ya. Jadi ini level resisten yang lumayan kuat buat energi. Anyway, nggak ada kepastian di market, maka dari itu meskipun kinerja kita bagus di bulan Februari kemarin, AWLR-nya tuh meroket 11 kali gitu ya. 1 itu impas, 5 adalah standar KPI tim kita, 11 kali meroket AWLR-nya, tapi tetap kita butuh yang namanya money management. Oke. Edi Mamaksun bilang energi punya Bakri juga. Iya. Anyway, buat trading jangka pendek aja, kita nggak ambil dia untuk long term investment. Yuk kita move ke sektor komoditi yang lain. Ada apa nih? Ada yang penasaran dengan ESA? Ada yang punya ESA nggak? ESA Industries Indonesia. Dulu namanya ESA Surya Perkasa. Ya, apa sih dulu ESA Surya Perkasa atau apa ya? Sekarang ganti namanya. Aku ngeliat pattern yang cakep banget di ESA ini, pattern double bottom gitu. Dan tadi sebenarnya dia breakout, tapi gagal breakout. Cuman tetap volumenya, patternnya tetap menarik gitu. Disclaimer buat ESA ini tidak semenarik beberapa saham batubara yang saya sempat bahas kemarin. Jadi last week kita ada bahas UNTR, dan sekarang juga masih on track UNTR-nya, retrace sebentar normal, dan ini masih on track. Kita tinggal ngehold aja, jangan buy di sini udah ketinggian. M-Trade tinggal ngehold aja. Nah, ini ESA dan energi ini di M-Trade kita sifatnya nyolong start gitu.
Sani Muslima bilang punya Esa nyangkut-nyangkut di harga berapa sih, rugi berapa? Herman Selibel, Miss Big Fan lagi trading kripto ya, jadi IHSG agak sepi. IHSG market Indonesia sepi mah udah dari tahun kemarin. Hari ini market value 9,8 triliun, di reguler 7,8 triliun, di negosiasi 1,6 triliun. Jadi kalau kamu ngelihatnya jangka menengah, nggak selalu jangka pendek terus, itu sebenarnya tetap selalu ada peluang di market Indo gitu loh. Nggak perlu yang sampai rame kayak gimana. Nyatanya juga kita punya AWLR, M-Trade, winning loss ratio, semuanya tuh rumusnya ada ya. Jadi itu 11 kali bulan Februari kemarin, masih bisa gitu loh. Oke. Miss dengar-dengar katanya kode broker mau dibuka lagi ya? Iya, kayaknya mau dibuka lagi. Cuman aku mau kasih tahu kamu, aku kalau trading tuh nggak pernah lihat kode broker dari zaman dulu sampai sekarang, sampai mungkin ke depan aku nggak pernah lihat. Kenapa? Karena aku pakai strategi super trader di sini, gitu. Jadi nggak harus ngelihat kode broker. Kode broker itu kalau kamu nyontek broker ini atau itu jangka pendek doang, muter-muternya jangka pendek doang, dan mereka bisa loh, mereka pindah saham ke broker lain, terus kemudian dijual dari broker lain, gitu. Di M-Trade diajarin nyolong start. Anyway, aku kasih disclaimer ya, bisa rugi juga, nggak selalu cuan. Oke, aku mau bahas saham apa nih? Yang terkait dengan emas. Emas naik tinggi. Kemarin aku udah bahas emas naik tinggi. XAU USD, aku bahas emas ya. Harga emas dulu nih aku bahas. Nah ini sesuai dengan perkiraan, kemarin aku ada gambar ini, emasnya masih naik dikit, tapi ini naiknya udah terbatas banget. Kenapa? Ini perhatikan candlenya mengecil, dan ini diajarin di workshop super trader. Jadi intinya kalau kalian ngerti ilmu super trader itu bakalan asik banget sih ya, bakalan asik banget sebenarnya. Perhatikan di sini ya, ini emasnya dia tuh berpotensi nguji resisten tertinggi sepanjang masanya 2148, dan angka ini tuh nggak gampang buat dijebol ke atas. Jadi jangan coba-coba buat trading buy di sini gitu loh. Kalau breakout itu namanya hoki, tapi lebih besar kemungkinan untuk dia tuh kejedok di atap sini untuk turun dulu. Ini tuh kayak bola yang dilempar ke resisten. Kita bicara probability ya kalau lagi trading, jadi probability-nya tuh lebih banyak naik atau turun. Oke, kamu kalau ngelihat chart dari satu angle doang, ini tuh trennya naik, berarti probability naik. Sebentar, tunggu dulu dong. Ini ada resisten di sini. Ini probability-nya ketahan dan ada normal correction di sini. Jadi kalau kamu misalkan kamu trading cepat, scalper, kamu bisa lihat chart intraday, bener intraday-nya itu bisa di zigzag trading di sini. Trading pas sideways-nya bener. Tapi kamu mesti ngelihat dong kekuatan ombak yang lebih besar. Ya, jadi kalau intraday di sini mungkin bisa zigzag, aku kasih range-nya intraday di sini, naik turunnya 2123 sampai 2135. Cuman kamu mesti ngelihat gitu loh. Jadi trader tuh mesti tahu diri juga. Ini ada kekuatan yang lebih besar, pasang surut dan dari air laut. Kalau ngelihat ripples doang, ripplesnya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasang surut air laut ini gitu loh. Dia udah hampir dekat level tertinggi sepanjang masa. Nah, aku mau kasih tahu nih, banyak orang yang salah kaprah dalam trading dan investasi. Seringkali saham, kripto, emas udah di level tertingginya dan kena deket resisten, udah ngegas ketinggian naiknya, baru dihajar di atas, baru diajar beli di atas. Kenapa? Karena euforia, ikut-ikutan orang lain, nggak ngerti strateginya. Padahal trader profesional kalau deket resisten di atas dan level tertinggi sepanjang masa kayak gini, ini justru malah ngerem dulu. Yang dilakukan apa? Antara jualan sebagian atau ngeholdnya tuh buat ngetes kalau ada retracement, kemudian dia bisa breakout lagi. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Bitcoin. Meskipun kalian nggak trading Bitcoin, aku tetap mau kasih lihat ini supaya logikanya tuh nyampe. Perhatikan, ini Bitcoin itu udah kena resisten tertinggi sepanjang masanya dia. Dan benar, ketika kita kasih garis yang di atas ini Bitcoinnya ini juga nyentuh di sini, terus kemudian keluar ekor. Aku ada bahas ini 1-2 minggu kemarin ada di YouTube aku. Jadi logikanya gimana? Kalau udah kena level tertinggi sepanjang masa dan juga
udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Dan juga udah naik 7 bulanan di sini. Maka sebenarnya profesional, trader pro itu bakalan ngerem, artinya mereka bakalan profit taking cuannya atau ngehold sebagian, bukan buy baru. Dari sini ketika mereka profit taking, diputarlah ke instrumen yang masih murah. Itu yang saya lakukan. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi saya ada jualan sebagian untuk trading emas, kemudian Bitcoin di market-market kayak gini. Duitnya diputar di mana? Duitnya diputar ke instrumen yang masih murah. Instrumen masih murah apa tuh? Di saham yang udah dibahas di Sigarbat Investing materi cuantastik untuk member M-Trade dan juga untuk alumni M-Fest last week, Friday last week. Itu banyak saham-saham yang valuasinya masih murah, kita masuk ke situ. Sebagian, nggak semua ya, jadi pakai piramid di sini untuk yang valuasinya murah lebih gede, dan sebagian duit yang aku cairin aku rencananya mau pakai buat trading. Oke, kemudian yang buat investing itu tidak hanya untuk yang valuasi murah, tapi aku ada plan untuk dividend investing. Mesti paham juga dividend investing itu resikonya apa, dan aku udah ceritain berulang-ulang. Jadi intinya ketika investing tuh nomor 1, investing trading, jangan cuman ikut-ikutan kata orang. Jangan cuman ikut-ikutan kata orang. Kalau kemarin aku ada workshop Alpha Analysis bareng Mas Winandra Jatikusumo. Beliau adalah CIO dari Khairul Tanjung Corp. Mas Andre bilang satu kalimat yang aku ingat banget. Sebagai seorang trader investor, kamu tuh harus, you must have an edge. Edge itu artinya apa? Kamu tuh harus punya pendirian. Dari semua hasil analisis kayak gini nih, lu tuh mesti ngapain gitu loh. Jangan cuma ikut-ikutan orang aja. Dimana investor gede juga bisa salah gitu. Next kita akan bikin lagi untuk alpha analysisnya, tapi buat pemula belajar di sini. Nah, ini nanya Awang Pangestu, sis kalau beli Bitcoin sekarang untuk hold gimana? Aku udah kasih tahu di YouTube, aku juga udah kasih tahu. Sekarang itu bukan waktunya beli. Sekarang itu waktunya sell atau waktunya ngehold. Ngehold barang yang kamu udah cuan mungkin 50-an%. 20% pun juga masih rawan profit taking, karena perkiraan aku candle kayak gini, ini bisa jatuhnya sampai berapa dalam sih? Aku kasih lihat ya. Ini Bitcoin kayak gini, ini bisa jatuh sampai berapa dalam? Emas juga sama, nanti aku akan giniin. Tapi Bitcoin ini jauh lebih kejam bantingan dan tarikannya. Jadi dia bisa turun sampai 56332, ini turun 23% dari puncaknya. Bisa turun sampai 49.000, ini turun 38%. Dan kalau turun dari puncaknya di sini 50% itu bisa sampai ke 42.800. Aku cuma mau nanya, kamu kalau beli sekarang kamu rugi 50%, siap nggak? Lah kalau udah tahu mau ada koreksi, masa iya kita borong di atas? Oke, Miss bahas saham aja, fokus saham aja yuk. Gini loh, aku kasih tahu kamu, itu bukan soal Bitcoinnya. Belajar untuk berpikiran terbuka, bukan soal Bitcoinnya, bukan soal emasnya, tapi soal logika analisisnya. Kalau aku nggak bahas ini, kalian nggak akan ngerti logika analisisnya. Dan jadi orang dalam investasi sebaiknya open minded. Kenapa? Karena kalau definisi orang kerja cari uang tuh active income, sebenarnya passive income tuh sebenarnya tinggal muterin duit aja. Jadi investasi kamu di mana, diputar kemana, itu yang aku lakukan juga. Oke ya. Sama aja Miss, kripto gak ada underlying. Aku gak peduli sih ada underlying atau gak ada underlying selama aku trading. Emang saham ada underlyingnya kalau sahamnya gorengan dibanting, sama aja gitu loh. Jadi semua ada resikonya. Dan saya tidak memotivasi kalian untuk trading kripto ya. Di sini aku cuma kasih tahu teknikalnya gimana. Oke, tadi aku udah bahas saham itu dari awal. Banking, teknologi, GoTo, Buka, MTech Brand itu semua aku udah bahas. Terus Astra aku juga udah bahas. ESA Energy, terus CPO aku juga udah bahas. Banking digital juga aku udah bahas. Sekarang aku pengen bahas sektor metals. Metals gimana? Antam, lagi muntup-muntup nih. Hari ini kita nitip sendal di Antam. Ini mirip kayak sektor CPO yang
Elsip tadi kita ada nitip sendal di situ. Terus Harum ini juga kita ada pattern inverse head and shoulders, dan kita ada nyolong start beberapa hari yang lalu di 22 Februari sebelum breakout. Sekarang tinggal nge-hold aja. Intinya aku melihat sektor komoditi udah mulai cantik, menarik, dan seksi lagi ya. Nah Bapak Ibu jangan lupa kalau kalian member M-Trade, besok jam 8.15 ikut morning briefing M-Trade bersama dengan tim coach aku. Mereka ngebahasnya lebih detail, lebih dalam lagi untuk saham per sahamnya. Dan aku di sini di IG Live aku mencoba untuk kasih Anda satu edge itu bagaimana Anda melihat secara garis besar, secara helikopter view, dan itu sangat penting sekali. Oke, jadi member M-Trade gimana? Langsung aja DM aku ya, DM aku sebenarnya di mtrade.id juga bisa, tapi DM aku aja. Aku saranin buat kalian yang baru mau mulai investing ikut supertrader.id /basic. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman semua, pada balik lagi dari kripto ke saham kata Hendro Ajat. Ya, anyway, kira-kira gitulah. Kripto aku mau bahasnya di YouTube. Kalau di sini aku bahas teknikalnya aja. Dadah, salam profit. Miss, saya scalping sering nyangkut, nah makanya nggak usah scalping. Aku sih bukan aliran scalping. Scalping tuh aliran menguntungkan broker dan bandar, merugikan diri sendiri. Dadah. Drone view, yes, right, correct. Udah lama nggak ada morning briefing gratis. Oh iya ya, ya ini aja super trader ini ya. Urutan yang paling ideal, M-Fast, super trader, M-Trade, bener sih. Thanks ya, dah.